Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu hari ini keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat walaupun agak sibuk. Agak sibuk ya Bu ya. Iya, memang kita banyak kegiatan di sekolah akhir-akhir ini. Ibu hari ini pertemuan kita kali ini itu tindak lanjut Bu dari kegiatan kita kemarin. Kita kan sudah pernah melakukan praobservasi ya Bu ya. Saya sendiri juga sudah pernah mendampingi Ibu di kelas ketika Ibu mengajar untuk kegiatan observasi. Nah, pada kali itu di praobservasi saya sudah mendapatkan informasi dari Bu Yanti tentang indikator yang ingin Ibu capai di Alutirta, kemudian ada kompetensi yang mau dicapai dan juga mungkin tindak lanjutnya mau bagaimana gitu kan, tujuannya seperti apa. Dan di kegiatan observasi juga saya sudah mengamati Ibu dalam melakukan pembelajaran, melihat dari modul ajar yang sudah Ibu sajikan, kemudian bagaimana Ibu memimpin pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini pada hari ini kita akan melakukan tindak lanjut Bu. Jadi pasca observasi ini saya sedikit ingin mengkonfirmasi saja dari yang pernah kita ngobrol-ngobrol dan pernah kita lakukan itu, bagaimana perasaan Ibu, bagaimana rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan. Itu Bu Yanti. Enggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Baik Bu Yanti, pertama Bu, bagaimana Bu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin, ketika saya amati itu indikator apa yang kira-kira Ibu sudah bisa lakukan, atau kompetensi apa yang kira-kira Ibu sudah tingkatkan dalam memimpin pembelajaran? Kalau kita lihat yang kemarin itu di pembelajaran itu sebenarnya untuk modul ajarnya memang sudah saya persiapkan. Iya. Tapi dari prosesnya itu memang ada beberapa kendala. Materi sudah disampaikan semua. Jadi secara tujuan belajar sudah disampaikan semua, tapi memang ada beberapa yang mungkin buat saya belum merasa maksimal. Bagian apa itu? Ya, kayak kemarin anak itu kan kurang kreatif, dan agak disuruh praktek, ya ada yang beberapa kan. Iya, Bu, saya Bu perhatikan ada yang kurang aktif ya Bu ya. Mungkin itu ada beberapa faktornya, mungkin salah satunya ya karena peralatannya memang yang terbatas, sama mungkin saya harus menerapkan beberapa inovasi baru mungkin dalam model pembelajarannya, atau mungkin bahan ajarnya sehingga anak dalam belajar. Gitu. Nah, memang kemarin waktu kita lakukan observasi itu kan di kelas, Ibu sepertinya ada mengalami kesusahan ya dalam mengkondisikan kelas ketika Ibu memberikan suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh siswa. Ada mungkin beberapa siswa yang kurang mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Nah, itu kalau Ibu sendiri merasanya kenapa anak itu bisa tidak mengikuti perintah yang Ibu lakukan, itu karena apa Ibu? Mungkin satu, ketika saya perintahkan untuk praktek, memang kan alatnya dari 35 siswa, alat sekitar 20-an. Jadi yang 15 itu otomatis kan kurang aktif. Mereka ingin praktek harus menunggu giliran dari temannya. Jadi mungkin kegabutannya itu akhirnya ya sudah gabut lah, disuruh membaca materinya atau apa. Kemudian mungkin saya perlu melakukan, karena saya hanya satu modul ajar, media pembelajarannya hanya dari presentasi ya, PPT, itu mungkin anak juga saya kekurangan di bahan ajarnya. Gitu. Iya, sepertinya juga saya dari pengamatan itu saya perhatikan kan
media yang Ibu sajikan itu masih berupa presentasi ya, presentasi seperti itu. Mungkin Ibu ada cara lain nggak buat anak-anak mungkin yang memang dia itu tidak bisa atau lebih senang minatnya itu ke auditori atau ke kinestetik itu. Nah itu gimana itu Ibu Ya, mensiasati? itu mungkin yang harus saya persiapkan lebih awal ya, karena saya sebelumnya tidak melakukan assessment, jadi tidak tahu persis gaya belajar mereka masing-masing anak. Itu saya sadari memang kekurangannya, saya tidak melakukan assessment diagnostiknya untuk mengetahui gaya belajarnya. Kemudian ya itulah, jadi saya kurang memenuhi kebutuhan belajar mereka, mungkin seperti itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya bisa melakukan assessment dengan saya, kemudian mungkin di modul belajarnya yang tadinya biasa saja, saya terapkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi. Bisa ada yang kalau PPT mungkin sudah ke auditornya, mungkin prakteknya masih saya samakan, belum saya kelompokkan karena saya nggak tahu gaya belajarnya anaknya. Mungkin dari situ nanti setelah saya melakukan assessment diagnostik, saya siapkan modul ajarnya, kemudian di kontennya mungkin saya mengetahui kebutuhan mereka apa, jadi bisa sekali Bu. Ini kalau saya lihat sebenarnya Bu Yanti ini memang pernah juga saya sosialisasikan ya Bu ya tentang diferensiasi pembelajaran itu ya. Memang ini baru sebatas saya mensosialisasikan lah, mungkin diimplementasi mungkin teman-teman ini kan masih belum ya, masih gaya memberikan pembelajarannya, memimpin pembelajarannya masih itu saja ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan tadi diferensiasi pembelajarannya biar dalam memimpin pembelajaran ini anaknya itu lebih mungkin aktif gitu ya Bu ya. Kalau kemarin kan yang tidak kebagian alat ini ya tidak ngapa-ngapain gitu ya Bu ya. Nah ini melihat dari situ Bu, yang tentang permasalahan pertama tadi Ibu kan beberapa kali ini menyebutkan karena kekurangan peralatan ya. Nah itu ke depannya kalau kekurangan peralatan ini kan tentunya kayaknya tidak bisa diselesaikan sendiri ya. Nah itu Ibu bagaimana rencana ke depannya untuk mensiasati di perangkat yang kurang ini Bu? Mungkin saya komunikasikan terutama sama panjenengan selaku ketua kompetensi. Iya boleh Bu. Iya. Kita melaporkan, sebenarnya kita sudah tahu kekurangannya, mungkin kita bisa rapatkan lagi bahwa kekurangannya alat, kebutuhannya alat, kemudian bisa saya ajukan ke jenengan. Di pengajuan dana BOS itu bisa diajukan ke kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga tahu kebutuhan kita untuk jangka panjangnya ya, karena kalau itu kan nggak bisa serta-merta kita belanjakan langsung minta ada. Dan yang selanjutnya mungkin untuk jangka pendeknya karena kita ada ML nih, kan bisa dari Android. Itu saya berpikiran dulu, jadi mungkin anak bisa mendownload aplikasi dari HP. Jadi anak yang bagian komputer bisa praktek sementara di HP. Walaupun tidak semaksimal di komputer, jadi anak yang tidak kebagian komputer 15 anak ini bisa memakai HP dulu untuk codingnya. Jadi anak ada ada kegiatan. Ya, ada pertolongan pertama ya Bu ya. Ya soalnya kan kalau kita mengajukan ke sekolah tentunya itu kan tidak langsung serta-merta minta langsung diberikan. Kadang harus ditunda sampai dengan tahun depan. Nah itu memang saya senang sekali nih kalau Bu Yanti punya gagasan seperti itu. Jadi kan Bu Yanti nanti ke depannya itu apa yang tadi Bu Yanti merasa kurang di kelas itu bisa Ibu tanggulangi ya, ditanggulangi biar anak juga merasa tidak diabaikan. Mungkin kan siang kemarin itu kita lihat kan anak yang tidak kebagian komputer itu kan seperti anak yang terabaikan. Iya, gabut gitu. Iya, jadinya kan hanya nongkrong pada yang di bawah, hanya
ya TikTokan, ada yang main game, ada yang bercanda. Nah itu mungkin kalau Bu Yanti punya gagasan seperti tadi untuk menanggulangi masalah yang perangkat dengan menggunakan Android itu akan lebih baik, karena memang untuk yang pembelajaran kemarin itu HTML itu kan sekarang itu banyak aplikasi Bu, banyak aplikasi yang ada di Play Store itu bisa digunakan untuk belajar HTML. Nah pastinya kalau dari saya selaku ketua kompetensi kalian, Kaprok, ini akan pasti mengusahakan atau menjembatani untuk berbicara dengan manajemen sekolah agar kendala perangkat ini juga difikirkan oleh pihak sekolah, karena kita tidak, apalagi kita sekolah negeri kan tidak bisa menuntut orang tua untuk bisa kontribusi atau membeli dan sebagainya itu kan, untuk membayar kan tidak bisa. Nah jadinya ya kita yang harus pintar-pintar menggunakan, mensiasati kekurangan-kekurangan itu, jangan sampai kekurangan itu malah menjadikan beban jadi kita, tapi ya karena kita zaman juga semakin maju, semakin smart, ya kita bisa cari solusi. Ya tadi juga Bu Yanti ternyata sudah punya solusi yang saya rasa cukup baik Bu ya. Itu pertolongan pertama Bu tentunya, karena memang walaupun mau tidak mau ya memang pembuatan web tidak mungkin bisa kita semuanya pakai HP nggih, tapi Ibu yang materi kemarin sepertinya masih bisa lah kalau pakai itu. Nah itu untuk kedepannya Bu, kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam memimpin pembelajaran itu, kalau sudah menguasai kelas atau inilah, apalagi mungkin Ibu yang ingin Ibu gali Bu. Mungkin itu ya, anak kan yang jarang saya terapkan, mungkin tidak pernah itu membangkitkan motivasi, kemudian semangat ketika anak di tengah belajar, apalagi jam-jam rawat jam 1 itu kan. Ya, kemarin kita juga ini ya Bu ya, lihat anaknya sudah kayaknya sudah lelah ya, karena jamnya itu pas siang, yang gabut ya jadi gabut, yang kayaknya dapat komputer juga kayaknya agak ya nggak 100% gitu ininya, konsentrasinya. Jadi mungkin dari selain saya di mindfulness-nya tadi ya. Kemudian penyiapan bahan ajar, biasanya kurang semangat. KBD-nya juga harusnya lebih inovatif lagi. Itu yang selanjutnya adalah mungkin di tengah-tengah itu perlu ice breaking. Jadi anak-anak itu saya perlu mencari-cari nih ice breaking yang menarik buat anak seperti apa, karena kan cara menggunakan ya saya cari-cari di YouTube lah referensi. Ya banyak itu Bu. Ya itu kalau ketika udah bosan bisa semangat lagi. Ya itu namanya kalau di ini mindfulness Bu. Ya jadi untuk mendapatkan perhatian penuh gitu. Nah itu salah satunya memang bisa dengan ice breaking gitu ya. Memang kemarin kalau pas saya mensosialisasikan tentang materi-materi CPP itu, kalau ya kan ada kita selingi dengan permainan ya Bu ya. Sempat kita kemarin bermain itu mengepalkan tangan dan sebagainya itu Bu. Nah itu salah satunya ice breaking Bu. Nah itu bisa diterapkan juga, nggak hanya kemarin aja di kelas kita yang di Bapak Ibu guru, tapi itu dicoba aja di anak-anak, itu kayaknya menarik juga gitu. Atau satu kali yang nggak cuma permainan, misalkan tayangkan video Bu, ada video misalkan video menyentuh, video yang ini juga bisa dilakukan, atau kegiatan lain. Jadi bisa misalkan yang auditori mungkin Bu bisa dibangkitkan dengan suara-suara musik atau suara-suara yang membangkitkan semangat, yang bisa, kan ada anak kalau bisa belajar kalau ada musik, atau bisa belajar kalau ada suara air, ada suara, nah itu bisa juga dipakai. Salah satunya untuk mendapatkan mindfulness. Nanti untuk ke depan konsentrasi Bu Yanti itu untuk meningkatkan itu ya mendapatkan konsentrasi penuh di siswa. Ya, makasih Bu Yanti, usahanya sudah sangat baik. Apa yang Ibu lakukan ini sudah sangat luar biasa sebenarnya di kelas. Tinggal nanti ke depannya kita tingkatkan dan kita saling bertukar pikiran seperti ini ya Bu ya. Jadi misalkan saya kok suatu saat Bu Yanti ini gimana gitu,
mungkin bisa diterima dengan senang Baik, saja, senang. ya Jadi tidak, tahu, nggih. Jadi jangan merasa beban, kok aku ditunggoni di kelas atau ditanya-tanya pembelajaranku piye kok koyo aku ra iso mulang wae, jangan ini ya Bu ya, jangan terpikir seperti itu, karena tujuan saya memang hanya untuk sharing saja. Saya juga tidak merasa paling baik atau merasa paling hebat dalam mengajar, karena kita semua walaupun guru ini juga sebenarnya juga pembelajar. Terus belajar. Saya sendiri ternyata dalam mendalami di JGP juga baru menyadari banyak sekali hal-hal yang baru buat saya, dan baru ngeh, oh iya ya harusnya saya seperti itu. Nah itu yang ingin saya tularkan Bu ke teman-teman itu. Makanya kalau ada kegiatan apa gitu kadang saya suka sharing ke teman-teman, termasuk ke Bu Yanti, itu maksudnya seperti itu. Itu Bu Yanti. Itu aja Bu Yanti mungkin hari ini perbincangan kita. Semoga kita masih bisa melakukan perbincangan positif seperti ini di masa yang akan datang ini. Ya. Itu saja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.